الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا، بالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. أما بعد، jamaah kaum muslimin muslimat hafizani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat lain yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu, sehingga sampai saat ini kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan ibadah salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat kita ini pada khususnya maupun ibadah-ibadah lain pada umumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan di sisinya sesuai dengan keikhlasan kita masing-masing ketika melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat hafizani wa iyyakumullah. Muzakarah kita pada malam hari ini, malaikat Jibril turun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Jibril berkata, "Ya Muhammadu, tarikus salati la yu'adu fi maradihi wa la yutba'u fi janazatihi wa la yusallamu alaihi wa la yu'akalu ila akhir hadis." Jibril berkata, "Wahai Muhammad, tarikus shalah la yu'adu fi maradihi." Orang yang meninggalkan sholat, orang yang mengabaikan sholat, ya, tidak dijenguk ketika ia sakit, tidak dikunjungi apabila ia sakit. Wala yutba'u fi janazatihi, tidak diikuti janazahnya jika ia meninggal dunia. Wala yusallamu alaih, tidak diucapkan salam di hadapannya jika bertemu. Di mereka yang meninggalkan sholat, dan ini disebut oleh Nabi sifatnya umum, ya. Apakah ia meninggalkan sholat, apakah seseorang itu meninggalkan sholat secara sengaja ataupun karena bermalas-malasan, ya. Karena ada orang meninggalkan sholat itu memang sengaja tidak mau sholat, ia beranggapan sholat itu tidak wajib bagi dirinya, ya, tidak wajib bagi dirinya. Kenapa? Karena kadangkala ia salah memahami aturan agama, salah memahami, ya, teks-teks keagamaan, entah itu Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadangkala Al-Quran ataupun hadis menyebut perbuatan baik secara umum, ya, secara umum, menyebutnya secara umum. Nah, jika hadis ini atau ayat itu saja yang dijadikan sebagai rujukan, ya, jika hanya hadis atau ayat itu saja ditetapkan sebagai, ya, pedoman, ya, tanpa melihat hadis ataupun ayat lain, itulah yang kadangkala menyebabkan pemahaman yang keliru, pemahaman yang sesat, lagi menyesatkan. Seperti, ya, ayat-ayat yang berbicara tentang keistimewaan orang yang berzikir,
pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berbicara tentang keistimewaan orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi apapun, redaksi apapun. Lebih baik dari sholat, lebih baik dari puasa, lebih baik dari jihad, terkadang redaksinya. Nah, jika dipahami secara umum, berarti mereka yang rajin zikir, rajin ya bertasbih, rajin bertahlil, tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi sholat. Jika dipahami secara umum, ya. Mereka yang berzikir kepada Allah, zikir kepada Allah lebih baik dari sholat, lebih baik dari puasa, lebih baik dari ya, bangun malam, lebih baik dari bersedekah. Ya. Tidak ada yang menandingi keistimewaannya. Jika dipahami secara umum seperti itu, ya, boleh jadi ia beranggapan bahwa ya, sholat itu tidak wajib lagi dilakukan karena ia rajin berzikir, ia aktif berzikir. Bahkan tasbihnya bilona lekan ampenan sampai labuan lombok si bilo tasbih umpama ya, tasbihnya ya ribuan ya, seperti Abu Hurairah dulu ya. Kalau Abu Hurairah kan kerikil yang aja di tasbihnya kerikil 1000 kerikil ya, 1000 kerikil ya. Kalau belum selesai zikir yang 1000 ini tidak tinduk Abu Hurairah. Ya, zaman dulu kan belum ada tasbih permanen seperti sekarang. Jadi kalau dipahami seperti itu ya, sholat tidak penting, puasa tidak penting, ya, ya sholat malam tidak penting jadinya. Hanya zikir saja, cukup zikir. Sehingga kadangkala orang yang seperti ini ya meyakini bahwa ya, sholat itu tidak perlu lagi dilakukan. Dia tidak sembahyang, jadi dia tidak sholat lagi. Apa katanya? Ya, saya ya tidak perlu sholat ya, karena hati sudah bersih. Ya, selalu mengingat Allah. Ya, bukankah tujuan sholat itu untuk mengingat Allah? Nah, saya tidak pernah lupa kepada Allah. Ya, cukup itu jadi sholatnya. Cukup menjadi sholat saya. Pemahaman-pemahaman itulah yang kemudian ya menyebabkan ya ada oknum-oknum tertentu itu tidak lagi melakukan sholat. Ini Nabi menyebutkan orang yang meninggalkan sholat itu entah dia sengaja ataupun bermalas-malasan, apabila sakit ya tidak dijenguk. Tidak perlu dijenguk. Bahkan kalau dia meninggal dunia, jangan diikuti jenazahnya. Nah, bukan berarti kemudian kewajiban kifayah kita gugur, tidak. Kewajiban kifayah tetap berlaku sesungguhnya. Namun tidak mesti ya, orang-orang soleh, tidak mesti tokoh-tokoh agama, tidak mesti tokoh-tokoh masyarakat yang akan ya mengikuti jenazahnya. Tetap harus ada yang mensolati jenazahnya, ada yang menguburkan, ada yang mengkafankan. Lagu tidak ada kelas tuan guru. Ya, di kejadian kemarin di luar daerah, nanti luar daerah ya, tidak disebut ya wilayahnya lah. Ya. Yang safari Ramadan di luar daerah, ini rumahnya berdampingan dengan masjid, ada jamaah yang berdampingan dengan masjid. Cuma jalan raya saja, jalan raya saja. Ya. Lagu di Noah sembahyang, tidak pernah sholat, bahkan pegawaiannya cuma nyabu-nyabu, ya, nyabu-nyabu saja, ya. Konsumsi sabu, sampai tubuhnya bengkak, kakinya bengkak, sakit parah. Dibawa ke rumah sakit, matena bulan puasa kelem Jumat Malik. ngeri dia mati malam Jumat bulan puasa lagi. Secara umum pemahaman kita
Ya, orang yang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat, karena memang ada hadisnya, itu kan bebas dari fitnah kubur istilahnya, bebas dari fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan mungkar nakir, marabbuka man nabiyuka, bebas ya, diskon besar-besaran. Ya, tidak akan ditanya oleh mungkar nakir, marabbuka man nabiyuka madinuka, apalagi ini bulan puasa, malah bulan puasa ya, setan terbelenggu, nah kan. Setan terbelenggu. Malam Jumat bulan puasa mana lagu pegawaiana dan beres. Nah, bisa jadi orang terpedaya itu, nah, ya mabuk doang, ya nyabu doang, di sembahyang bagus, tak ada mati, bagus tak ada mati. Anehnya lagi kita diminta untuk bersaksi bahwa dia orang baik. Pak Ustadz, Pak Tuan Guru, bagaimana ini orang baik? Bagaimana kita akan bersaksi dia orang baik ya? Ya, bukan kita membatasi kasih sayang Tuhan ya. Ya boleh jadi sang tobat kan, mungkin ya, sang tobat sebelum meninggal dunia. Lagu masyarakat secara umum nanti ya, kasihan itu, bahaya di pemahaman warga itu, bahaya pemahaman warga. Ya mabuk doang, ya nyabu doang, dia sembahyang, kalau Jumat mati bulan puasa, siapa tahu juga kita nanti begitu. Selapuk nyabu terus, darah pada milih sembahyang. Nah, dia berharap mati malam Jumat, mati bulan puasa bahkan. Ya, orang yang secara zahirnya tidak baik begitu ya, kapanpun dia meninggal ya, hari apapun, malam apapun ya, selama kita tidak mengetahui dia secara terang-terangan bertaubat ya, tetap dia dengan bagus, bukan orang baik itu, bukan orang baik ya. Akhirnya kena diminta bersaksi ya, terdollah. Saya tidak berani mengatakan khair ya, walaupun kita tidak mungkin bersuuzon, jelas ya, kita tidak bukan berburuk sangka, tidak ya. Lagu masa tengah khair sementara warga lain ya, kebanyakan warga bahkan tokoh agama, tokoh masyarakat seperti itu ceritanya, karena cerita itu sih warga yang lain kan ya, Pak Ustadz nih ya murid tiang memang, nah murid saya itu murid saya, cuma ya doang gawe nang nyabu doang, terus dia udah sembahyang tapi tak balik nah dekat masjidnya, betul dekat masjidnya, dekat masjid tak balik nah. Ya jamaah kaum muslimin muslimat rahani wa iyyakumullah ya, seperti tadi kita hanya menilai sisi ya zahir saja, karena dia nolak sembahyang, dia nolak puasa, apalagi kita puasa, jelas ya, puasa apa alasannya menolak puasa aja. Yuk, kan yang disuruh puasa itu bulan ya. Coba bulan Ramadan ini bulan apa namanya Pak Ustadz? Nah, ya bulan puasa no kan, Ramadan namanya bulan puasa nah. Berarti yang puasa itu siapa, manusia atau bulan? Ya bulan nah. Bulan aku puasa, karena bulan Ramadan bulan puasa, yang puasa itu bulan dia manusia. Jadi manusia puasa ya, sera doang. Nah kembali pada yang tadi ya, Jibril ya berpesan demikian kepada Nabi kita, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak dijenguk saat ia sakit, tidak diikuti jenazahnya, bahkan tidak disalami, muntabadai tidak bersalam ya, tidak bersalam, tidak berjuluan bersalam, wala yu'akalu ya, jangan diajak ya makan ya, jangan ajak nongkrong ya, ndak tenak ya pengunta apa istilahnya buka bersama bukber ya, ndak tenak bukber ya. Buka bersama pacu puasa ni nolak aneh kan ya. Buka bersama aja hampir tiap malam dia buka bersama, puasa sudah nah iya malamnya dia nolak puasa aja
itulah puasa. Ya. Untung saja merangkat batur ya, ya. Lebaran tidak diulang, ya. Lebaran ditulangin ya, karena banyak kecurangan kan. Ya. Ini dulu puasa, milu lebaran. Ini dulu milu puasa, milu ya lebaran. Ya palang julu, ya sapalang julu tak ana. Ya sapalang julu tak ana. Padahal dulu puasa, dulu puasa. Ya palang julu halal bihalal. Puasa dia nula. Wala yusyarabu, ya tidak diajak minum juga, ya tidak diajak minum. Ya wala yusahabu, tidak disahabati, tidak dijadikan sebagai sahabat. Ya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Bahkan di fikih Bapak Ibu sekalian, di fikih ya ada pembahasan di bab tayamum, di bab tayamum. Kan le antara alasan boleh seseorang itu tayamum, ya air ada namun digunakan untuk menghilangkan dahaga hewan yang terhormat, istilahnya airnya ini pas-pasan. Jika digunakan wudhu maka ada hewan terhormat akan mati kehausan. Ya. Lagu muntembeng yang nginem hewan terhormat ini, kita yang tidak bisa wudhu, ya pilih mana, kasih hewannya ini minum, ya untuk menghilangkan dahaganya. Kita tayamum, ya. Dan mungkin terbalik, hewan ini kasih dia debu, ya, kemudian kita nginep, tidak mungkin. Nah, hewan terhormat itu mana nama hewan terhormat? Hewan terhormat itu adalah hewan yang dilarang menghilangkan nyawanya tanpa alasan. Tanpa alasan. Umpama sapi, ya, sapi, kerbau, unta, kambing, ayam. Itu namanya hewan terhormat. Tidak boleh dihilangkan nyawanya jika tidak ada alasan syar'i. Ya, sekedar tersembelih-sembelih, gorok-gorok, kemudian dagingnya dibuang percuma, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Tapi ada juga sekarang hewan yang tidak terhormat, berarti ada hewan terhormat, ada hewan tidak terhormat. Hewan yang tidak terhormat ini seperti orang yang meninggalkan sholat, disebutkan orang yang meninggalkan sholat. Jadi manusia sini sembahyang itu disebut sebagai hewan tidak terhormat. Anak manusia ini hewan. Dan mudah belajar ilmu mantek, namanya ilmu logika, ya, ilmu mantek, ya. Manusia ini disebut hewan juga, tapi hewan yang natik namanya, hewan yang dapat mengenal sesuatu dengan panca inderanya, ya. Untuk membedakannya dengan hewan yang lain, ya. Sapi meskipun dia punya panca indera tapi tidak berfungsi seperti manusia, ya. Bedangnya telinga, sampi bedang telinga, ya. Bisa difungsikan telinganya untuk mendengar suara, membedakan suara? Tidak bisa. Intau ditegah tersetelang lagu Roma Irama yang ngijak sampi ini umpam si teman si culok lah. Ya. Atau bareh munang ngaji silakan pacu apa arana ya, menari umpama, dia tidak bisa membedakan, ya, suara-suara itu. Atau dia punya lidah, umpama dia punya lidah, sapi itu punya lidah pasti bisa dia membedakan rasa pedas dengan rasa asin. Dia tahu minyak sudah sambal nang umpama, ya, minyak pelecing bulan puasa dia tahu kan nyoba ya kan puasa. Kita tidak bisa mencicipi apakah cukup sambalnya atau tidak. Tes lek sampi ini umpama, coba tes lek sampi ini, apakah dia bisa mengetahui pedas tidaknya? Tegehna jari sambal dah coletang di bibirnya sampai ini, elakna ketaninnya pedas atau ndek, dia tahu. Dia punya lidah tapi tidak berfungsi namanya. Tapi kalau manusia bisa dia mengenal sesuatu itu dengan panca inderanya. Dengan lidahnya dia bisa membedakan rasa kan. Dengan matanya dia bisa membedakan ya benda dan sebagainya.
Orang yang tidak sholat itu disebut di fikih tayamum hewan yang tidak terhormat. Apa konsekuensinya? Seperti tadi, jika ada hewan yang tidak terhormat kehausan, ya, air ini cukupan, pas-pasan air ini. Jika digunakan berwudu oleh seseorang, maka orang yang tidak sholat ini tidak dapat minum, dia akan mati kehausan. Lagu muntembeng yang nginem manusia sini sembahyang ini, dahaganya hilang, nyawanya selamat. Lagu ita dek temu wudu dan tidak bisa wudu. Pilih mana? Air ini gunakan untuk berwudu, tidak embeng yang nginem sini sembahyang. Alurang nama tekojor pembahasan saja. Nah, ini mungkin dianggap kasar. Itu konsekuensi dari orang yang tidak sholat, karena lebih terhormat sapi kambing ini dari dia yang tidak sholat. Ya, sampi jaran ini lebih terhormat dari orang yang tidak sholat itu. Mun sampi jaran hewan terhormat namanya, tapi orang yang meninggalkan sholat itu bukan hewan terhormat, hayawanun ghairu muhtaram namanya, hewan yang tidak terhormat. Ya, maksudnya jika terjadi suatu saat seperti tadi ada hewan tidak terhormat, ya, kehausan, sementara air yang kita miliki ya tidak terlalu banyak, jika kita wudhu dia tidak dapat minum, ya, dahaganya tidak hilang, tidak dapat minum. Tapi jika dia yang dikasih minum, hewan ini yang tidak terhormat ini, orang yang meninggalkan sholat ini, kita tidak temu wudu. Pilih mana? Air ini kita gunakan untuk berwudu. Terus sini sembahyang ini biarkan dia kehausan. Karena nanti waliyadzubillah hukumnya sama dengan ya B1 B2. Mungkin istilah kita tidak tuh dengar istilah B1 B2, lagu mulai bottom B1 B2 istilahnya. Anjing dan babi, ya. B1 anjing, mun B2 bawi. Tandanya istilah kita, basic B2 aja. Orang yang tidak sholat ini waliyadzubillah hukumnya sama seperti anjing dan babi. Anjing dan babi itu kategori hewan tidak terhormat. Seperti halnya nanti waliyadzubillah juga pelacur muhson namanya, pelacur muhson. Ya, wahya merari, dia punya suami atau istri, ya, pernah dia menikah, ya, tidak mesti masih ada suaminya atau istrinya. Orang ini pernah menikah, apalagi masih ada suaminya, masih ada istrinya, ya, tetapi dia pilih berzina dengan orang lain. Orang yang sudah menikah lalu berzina kan namanya pelacur muhson, namanya pelacur muhson. Itu kategori hewan tidak terhormat juga. Waliyadzubillah ini ada laki-laki, ya, girang melacur, berzina, sementara dia punya istri, pernah dia menikah, atau sebaliknya perempuan ini pernah menikah, bahkan masih ada suaminya, ya, berzina dengan laki-laki lain. Ini namanya hewan tidak terhormat, namanya pelacur muhson, itu tidak terhormat, hewan tidak terhormat. Jika ada air tapi pas-pasan, ya, ya, maka yang dipilih itu adalah menggunakan air tersebut untuk berwudu. Hewan yang tidak terhormat ini biarkan dia kehausan, ya, tidak perlu diselamatkan nyawanya. Itu fikih, ya, itu fikih. Jangan kemudian dia yang dikasih minum kita tayamum, ya. Kalau air banyak tidak ada masalah lah, ya, kita wudhu masih ada sisanya kasih dia minum, ya tidak ada masalah, atas nama kemanusiaan. Sama kemanusiaan, ya. Lagu ini mun airnya pas-pasan, maksudnya airnya pas-pasan, maka air ini kita gunakan untuk berwudu, ya. Sementara hewan yang tidak terhormat ini, ya, biarkan dia kehausan, karena dianggap hewan yang tidak terhormat. Dia sembahyang barangkali kemudian
ya ya curang diri, pelacur, padahal bedang semama atau bedang senina marangka seberut tuh biasa saja meta dengan mama lain atau peta dengan ina lain. Seorang perempuan ya, mulia, terhormat, ada suaminya, ada suaminya. Tombe saja meta tongkat Nabi Musa silain, karena ada balina. Ya, kecuali jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan kita sebagai perempuan. Ya, suami tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, memberikan nafkah batin umpama. Apa yang dilakukan oleh perempuan? Nah, ialah dalam agama Bapak Ibu sekalian, jika terjadi demikian, maka perempuan ini sebenarnya berhak minta cerai kepada suaminya. Dia tidak berdosa minta cerai kepada suaminya. Badak bagus-bagus, mohon maaf Pak Ustadz, umpama Ustadz sama mana. Mohon maaf Pak Ustadz, mohon maaf Kak Tuan. Ya, kan pelunggu ini sakit. Ya, cok doang, cek doang, bengdaku muncok jende. Pembahasan teh kan. Ya, yang ponaraan cek cok no. Cek doang, bengdaku muncok jende. Ya. Terus, ya kan cok ini perlu anda. Sida kan tidak sanggup membeng kita cok. Apa melembi? Baku ngendeng megah. Cuma aku menarik malat bareng dengan si bajangan umpama. Boleh perempuan begitu minta cerai, boleh. Bahkan kalau suaminya tidak bersedia menceraikannya, tanggona bergugat anu pengadilan. Ya. Boleh dia menggugat ke pengadilan. Pasah silahnya. Ya, supaya pengadilan yang menceraikannya. Ya, tapi nanti pasti akan di apa namanya adili oleh hakim kan. Ya. Umbek nampok dengan yang megat harap maklum, bukan harap maklum apa harap maklum. Ya, suami saya tidak mampu ya, menjalankan kewajibannya bagi suami. Pasti akan diperiksa itu. Kalau terbukti benar dijatuhkan kerenya. Karena misalkan dengan Nina seperti itu, tidak kayak bareh dengan Nina ini karena ya suami tidak mampu menjalankan kewajibannya, ya ampun peta dengan mama lain, dong bahaya kan, bahaya kan beda. Mohon maaf, ya mundekna cukup cek ya nafkah zahir dina cukup umpama dina cukup. Perempuan ini biasa ya kelema sarapana hamburger mulai ya. Bareh tengari KFC ya kekelem bakso majid anu umpama. Suami tidak mampu umpama, suami tidak mampu, tapi orang tuanya bersedia memberikan biaya hidup itu umpama. Ya, lah misalkan kamu le balen semua makbi, ini tak le bale, ini oleh anang bale bekelor, menumpama. Ya, orang tuanya ada masalah, tidak ada masalah. Lagu mun cok si buruk yang terpenuhi, masa anang bale dengan tuanan kita ya, tidak cukup cok bi, ini le bale tahu ngecok, kan tidak mungkin. Itu sebabnya lebih berat nafkah batin itu dibandingkan dengan nafkah zahir, lebih berat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali pada yang tadi, orang yang meninggalkan sholat ini ya, masuk dalam kategori seperti tadi hewan yang tidak terhormat, sama seperti ya mereka yang sudah menikah ya, lalu berzina. Ya, sama seperti anjing, sama seperti babi, sama seperti orang murtad ya, termasuk juga kafir harbi istilahnya ya, non muslim yang mengganggu umat Islam ya, kafir harbi. Israel yang sekarang itu kafir harbi. Jadi mereka ini disebut dengan hewan yang
tidak terhormat, tidak terhormat. Ya, lebih mulia sepengta sampai jaran barangkali lebih mulia. Nah, maka ketika ditemukan ada orang seperti itu yang meninggalkan sholat, ya, tidak disalami, tidak diajak makan, tidak diajak minum, tidak di ya buat sebagai sahabat, wala yujalasu, ya tidak boleh duduk bersamanya, tidak boleh kita bergaul dengannya, wala dinalahu, bahkan tidak ada agamanya. Nabi, orang yang meninggalkan sholat itu tidak punya agama. Wala amanatalahu, tidak ada amanahnya, berarti dia nyocok jadi pejabat, kemudian sembahyang, ya, tidak pilihan jadi anggota DPR, ya, tidak pilihan jadi bupati, tidak pilihan jadi wakil bupati, apalagi presiden. Kemudian sembahyang, dia tidak sholat. Wala hawzalahu fi rahmatillah, tidak ada bagiannya dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, ia jauh dari rahmat Allah. Ya, wa huwa ma'al munafiqina fid darkil asfali minan nar, nanti di akhirat dia akan bersama dengan orang-orang munafik, ya, di ya lapisan paling bawah dari neraka. Dianggap dia munafik, pura-pura beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mun tentu kita beriman, jika betul kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan lain-lainnya, pasti ngenta genpacu ibadah, pasti kita sembahyang. Mun tentu beriman kepada Allah, ya, kan konsekuensi dari dua syahadat, konsekuensi dari dua syahadat, ya, sholat, puasa, zakat dan sebagainya kan. Ya, jadi jika seseorang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tidak mungkin ia meninggalkan sholat, tidak mungkin. Itu sebabnya nanti dia akan bersama dengan orang-orang munafik, orang-orang yang munafik tekad. Ini munafik tekad namanya, ya, orang yang munafik tekad, bukan munafik amal, ya, karena munafik itu ada dua, ada munafik tekad, ya, pura-pura, ya, dari segi keyakinan, berpura-pura memiliki keyakinan seperti umat Islam, baca dua syahadat, ya, lalu dia tidak menjalankan syariat Tuhan, sembahyang tidak, puasa tidak, itu munafik tekad namanya. Tapi ada orang munafik amal, ya, berpura-pura, ya, Islam lagu, ya, tekadnya, ya, tetap tekad Islam, namun girangnya nungkulang, ya, tidak menepati janji, itu namanya munafik amal, bukan munafik tekad. Ya, dengan si girang nungkulang, tidak tepat janji, ya, itu namanya munafiknya munafik amal, bukan tekadnya yang rusak, ya, tetapi ya, perilakunya yang, ya, yang tidak menggambarkan dia sebagai muslim yang sejati. Jadi dengan Islam si tulen, yang tidak mungkin ngungkulang anda, tidak mungkin ngingkarin janji. Ya. Jadi mereka yang tidak sholat ini bersama orang-orang munafik nanti. Ya, wal iyadzubillah. Kemudian apa kata Nabi juga, tarikus, apa kata Jibril juga, tarikus sholah yudha'afu lahul adzabu dhi'fain. Orang yang meninggalkan sholat itu siksaannya dilipat gandakan. Wa ya'ti yaumal qiyamah wa qad ghullat yadahu ila unuqih. Di hari kiamat nanti ia akan dibawa, dia akan diseret di padang mahsyar dalam keadaan kedua tangannya dibelenggu ke lehernya. Kedua tangannya dibelenggu ke lehernya seperti ini nanti di hari kiamat. Wal malaikatu yadribunahu, sembari dipukul oleh malaikat, dipukul di padang mahsyar oleh malaikat, keluar dari kubur dalam keadaan kedua tangannya dibelenggu ke lehernya, lalu dipukul oleh malaikat. Wa tuftahu lahu jahannamu, pintu jahanam dibuka untuk mereka. Fayadkhulu fi babiha kasahmi, maka begitu pintu jahanam terbuka, dia datang, maka dia meluncur ke dalam neraka jahanam
kasahmi seperti anak panah, ya. Dimelesat seperti anak panah tegeh terbuka lawang jahanam, ya. Gelodos sugul tak tama pengtanang jahanam. Orang yang meninggalkan sholat itu, fayahwi ala ra'sihi inda Qarun wa Haman fid darkil asfali minan nar. Ini ada tambahannya lagi dibandingkan dengan hadis yang sebelumnya. Di neraka nanti, ya, dia akan bersama dengan Qarun, dia akan bersama dengan Haman. Ya, Qarun, Haman. Ya. Qarun ini dia tidak melaksanakan syariat, dia sembahyang karena sibuk dengan kekayaannya. Maka mereka yang tidak sholat karena sibuk dengan kekayaannya, Qarun barangnya bekedek loh. Qarun barangnya. Ya. Kalau bersama dengan Haman, bagaimana? Haman ini perdana menteri Fir'aun, perdana menteri. Ya. Maka mereka yang sibuk dengan jabatannya, dia nolak sembahyang, repot isi jabatannya, Haman barangnya mereka. Bahkan ada hadis lagi nanti menyebut bersama dengan Ubay bin Khalaf namanya. Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini apa yang menyebabkan dia tidak sholat? Sibuk dengan perniagaannya, sibuk dengan bisnisnya. Maka mereka yang sibuk dengan bisnisnya di dunia sehingga tidak sholat, laun Ubay bin Khalaf barangnya. Ya barangnya kedek dalam neraka. Waliyazubillah. Jadi orang-orang ini yang disebut dalam hadis, ya, menemani orang yang tidak sholat itu di neraka. Ada Qarun, ada Haman, ya, ada Ubay bin Khalaf, bahkan ada Fir'aun juga nanti. Fir'aun ya, berarti karena jabatannya jadi presiden, di presiden. Waliyadzubillah. Jamaah kaum muslimin muslimat ra'ani wa iyyakumullah. Karena isya niki mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi ya kekuatan iman, tegak teguh dalam pendirian. Mudah-mudahan kita terpelihara dari berbagai ya musibah, berbagai malapetaka, berbagai ya aib, berbagai dosa ya di dunia ini. Mudah-mudahan kita mati dalam iman, mati khatimah, mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf kalau alam syawab ilaihi marji'ul ma'ab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqhul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.